Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Dinata ingin menjelaskan tentang pengaruh keputusan kepemimpinan terhadap karyawan. Pertama-tama saya ingin menjelaskan pentingnya peran kepemimpinan dalam pengaruhnya terhadap karyawan dan budaya kerja. Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai wewenang atau kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain apapun jabatannya. Mereka mewujudkan dan memperkuat visi perusahaan dan menetapkan aturan-aturan yang digunakan perusahaan untuk bekerja. Pemimpin juga bertanggung jawab untuk mendefinisikan etika dan keyakinan perusahaan sambil mengajari karyawan cara hidup dengan nilai-nilai ini. Pemimpin yang beretika mempromosikan budaya, kepercayaan, integritas, kejujuran, dan keadilan. Mereka bekerja untuk menetapkan nilai-nilai inti organisasi dan menunjukkan kepada karyawan apa yang diharapkan manajemen dari mereka. Orang yang memegang peran kepemimpinan mempengaruhi budaya organisasi perusahaan secara positif ataupun negatif. Selanjutnya yaitu keterlibatan karyawan dan keputusan partisipatif. Keterlibatan karyawan ini merupakan hal yang penting untuk pertumbuhan jangka panjang perusahaan dan meningkatkan keuntungan di persaingan industri yang semakin menantang. Persaingan industri yang semakin ketat belakangan ini mengakibatkan banyak perusahaan perlu menyusun ulang strategi untuk meningkatkan eksistensinya. Karyawan di dalam suatu perusahaan tidak hanya menjadi bagian dalam melaksanakan fungsi perusahaan, akan tetapi ia juga menjadi aset berharga dalam keberhasilan perusahaan tersebut. Guna mewujudkan keberhasilan perusahaan, maka aset berharga perusahaan, yakni para karyawan, perlu memiliki keterlibatan penuh terhadap perusahaan itu. Perusahaan juga harus mendorong terciptanya keterlibatan karyawan terhadap pekerjaannya sehingga dapat meningkatkan performansi perusahaan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan itu komunikasi efektif dalam kepemimpinan. Karena komunikasi yang efektif merupakan salah satu pilar utama dalam kepemimpinan itu. Agar kepemimpinan itu dianggap menjadi pemimpin yang sukses, maka dari itu perlu dilihat beberapa aspek dalam pentingnya komunikasi, yaitu yang pertama, menghindari miskomunikasi. Maksudnya yang miskomunikasi inilah komunikasi yang efektif membantu menghindari terjadinya miskomunikasi yang dapat menyebabkan konflik atau kebingungan di antara karyawan. Yang kedua itu adalah membangun kepercayaan. Komunikasi yang jelas dan transparan dapat membangun kepercayaan antara pemimpin dan karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif. Selanjutnya itu pembinaan dan pengembangan karyawan. Pembinaan dan pengembangan karyawan merupakan komponen krusial dari strategi kepemimpinan yang efektif, karena dapat memiliki dampak yang signifikan pada kinerja karyawan dan keseluruhan organisasi. Karena dengan melakukan pembinaan dan pengembangan karyawan dapat mengalami peningkatan keterampilan dan kompetensi yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja mereka dalam pekerjaan sehari-hari. Selain itu juga memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan diri. Mengembangkan diri juga dapat meningkatkan motivasi untuk keterlibatan mereka dalam pekerjaan. Karena mereka merasa dihargai dan didukung oleh organisasi, karyawan yang memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang cenderung lebih produktif dan menghasilkan kualitas kerja yang lebih baik, yang dapat berdampak positif pada keseluruhan kinerja organisasi. Adapun kepemimpinan harus bisa menanggapi kerja-kerja dari karyawannya, yaitu diantaranya adalah pengakuan dan penghargaan. Di mana dengan cara ini, dengan memberikan pengakuan dan penghargaan kepada karyawan merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memotivasi. Karena dengan memberikan pengakuan dan penghargaan kepada karyawan dapat meningkatkan motivasi mereka
dan juga karyawan akan cenderung merasa terlibat dan terikat dengan visi dan tujuan organisasi agar sebuah organisasi tersebut dapat berjalan dengan mulus. Memberikan pengakuan penghargaan juga kepada karyawan akan meningkatkan kinerja mereka di dalam perusahaan karena mereka merasa bahwa kontribusi mereka memiliki dampak positif dan dihargai oleh perusahaan. Selain itu juga, dengan melakukan pengakuan dengan konsisten dapat membantu budaya kerja yang positif di mana pencapaian individu dihargai dan dipromosikan. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya berikan. Selebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.